Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kekasih-kekasih Tuhan. Kalau hari ini kita bisa bertemu di dalam bulan yang baru oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita ada oleh karena kasih dan sayang dari Tuhan. Kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus. Kita diselamatkan bukan karena usaha dan pekerjaan kita, tetapi kita tahu semua karena anugerah salib daripada Tuhan Yesus. Darahnya yang berkuasa telah membebaskan kita dari segala kuasa dosa. Mari kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, mempersiapkan hati untuk perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian. Salibmu, salibmu bebaskanku. Haleluya. Salibmu, salibmu, pulihkanku. Salibmu, salibmu, bebaskanku. Ku naikkan syukurku buat karya salibmu. Salib Yesus, salib Yesus, salib Yesus sungguh ajaib. Salib Yesus selamatkan hidupku. Salibmu, 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 pulihkanku. Salibmu, salibmu, bebaskanku. Ku naikkan syukurku buat karya salibmu. Salib Yesus, salib Yesus, salib Yesus sungguh ajaib. Salib Yesus selamatkan hidupku. Kita sekali lagi katakan salibmu, 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 pulihkanku. Salibmu, salibmu, bebaskanku. Ku naikkan syukurku buat karya salibmu. Salib Yesus, salib Yesus, salib Yesus sungguh ajaib. Salib Yesus selamatkan hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat karya salibmu. Salib Yesus, salib Yesus, salib Yesus sungguh ajaib. Salib Yesus selamatkan hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat karya salibmu. Salib Yesus, salib Yesus, salib Yesus sungguh ajaib. Salib Yesus selamatkan
menyembah kepada Tuhan yang kuasa. Haleluya. Oh glory, terima kasih Tuhan, karya yang besar Kau selamatkan kami. Haleluya. Terima kasih, karya salibmu heran ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, haleluya, keselamatan kami. Haleluya. Tunaikan syukurku. Nanti Ibu Evi akan pimpin kita di dalam doa untuk memulai ibadah kita. Tunaikan syukurku buat karya salibmu, salib Yesus, salib Yesus, salib Yesus, sungguh ajaib. Salib Yesus, selamatkan hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengucap syukur untuk hari yang Tuhan beri, kesempatan yang Tuhan beri kepada kami Tuhan, sehingga pagi hari ini kami dapat bersekutu bersama-sama Tuhan, meskipun di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu ada bersama dengan kami, bahkan kehadiran-Mu tinggal di dalam kami Tuhan. Terima kasih saat ini pun Tuhan kami dapat mengingat kembali akan pengorbanan Bapa bagi kami, pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kami manusia. Tuhan, biarlah pada pagi hari ini Tuhan, segala pujian yang akan kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu, dan kami Tuhan boleh diingatkan, dikuatkan kembali, iman kami boleh bertumbuh, dan kami berpengharapan penuh hanya kepada Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami pun Tuhan percaya pada saat kami menikmati perjamuan bersama-Mu, maka kuasa itu mengalir ke dalam kami. Kami boleh dikuatkan, diberi sukacita, diberikan semangat baru Tuhan, bahkan segala penyakit Tuhan tolong menyembuhkannya. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami ini, pakailah hamba-hamba-Mu yang melayani mulai dari awal sampai dengan akhirnya. Terima kasih, kami akan mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku mau dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk menimpaku, puji Tuhan. Puji Dia, oh, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, oh, karena Dia yang berkuasa. Puji Dia, oh, karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku bersorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk menimpaku, puji Tuhan. Puji Dia, oh, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, oh, karena Dia yang
kudusnya. Puji Dia, karena Dia yang berkuasa. Puji Dia, karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia, biar yang bernafas, biar yang bernafas memuji Dia. Biar yang bernafas memuji Dia. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Haleluya. Sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita ingat selalu bahwa kita hidup dan dibebaskan oleh karena salib Tuhan. Apapun yang kita alami di dalam dunia ini, semua mengerjakan di dalam kasih dan sayang Tuhan. Semuanya ada karena kasih, karena anugerah Tuhan. Kita jangan lupakan, sebab Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kita nyanyikan satu pujian. Hanya jawaban Yesus, hanya jawaban kita semua. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Dan saya serahkan mimbar ini kepada Ibu Gembala. Haleluya.
Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami masih dapat bergerak, satu rahmat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, hanya kami menyerahkan dalam tangan. Pimpinlah Tuhan pada saat ini firman Tuhan yang akan diketengahkan. Tuhan, bersabdalah oleh Roh-Mu yang kudus, urapi dengan minyak yang dari surga. Urapi telinga-telinga kami yang mendengarnya, supaya firman-Mu yang akan dibawa tidak lalu dengan sia-sia, tetapi boleh mengambil tempat dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih, kami menyerahkan pekerjaan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita dapat berhimpun bersama-sama, meskipun kita di rumah masing-masing. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di mana-mana. Sebab itu marilah kita mau angkat hati kita. Kita mau buka hati lebar-lebar, mengundang Tuhan Roh Kudus dalam hidup kita masing-masing, supaya kita senantiasa mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan dapat menguatkan iman percaya kita. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Kita dapat baca terdapat dalam Amsal 3 pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Amsal Soleman pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita mau berdiri bersama-sama. Kita akan baca ayat ini. Amsal Soleman 3 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Janganlah kiranya kasih setiamu Silakan duduk, terima kasih. Sini Soleman katakan, kasih setiamu jangan meninggalkan engkau. Artinya kasih setia kita jangan melupakan, ya. Tetapi kalungkanlah pada lehermu. Secara mengapa? Mengapa mesti dikalungkan pada leher kasih setia? Sebab leher itu adalah penghubung daripada tubuh, ya, daripada tubuh dan kepala daripada tubuh, penyambung leher kita di kepala dan tubuh, dan di kepala ada otak. Kalau ada otak pasti kita dapat memikir, ya, memikir. Kalau tidak ada otak kita tidak bisa memikir. Itu. Jadi Soleman katakan kalungkanlah pada lehermu, ya, supaya leher ini kita selamanya kalung. Kalau dikalungkan pada leher, dibawa-bawa kemana kita pergi, ya, kalung itu tetap nempel. Wanita-wanita banyak sekali yang suka pakai kalung. Ada juga pria-pria yang pakai kalung, pakai anting, pakai gelang, ya, dan sebagainya, ya. Jadi supaya ingat, ya, pikiran kita ingat ada kasih setia, ya. Kasih setia ini jangan sampai hilang dari hidup kita. Kasih setia ini tetap tetap ada, jangan sampai hilang. Di mana kita pergi, kemana kita pergi, di mana kita berada, nanti kasih setia itu ada dalam kehidupan kita. Sifat kasih setia ada dalam hidup kita. Jadi suruh dikalungkan bukannya seperti kalung tidak berfungsi, tetapi kalau kasih setia dikalungkan pada leher kita itu berfungsi banyak. Ingat, ya, ingat kasih Tuhan yang begitu besar. Tuhan itu begitu baik, memelihara dari hari ke hari, sehingga saat ini kita masih dapat bergerak, ya, satu kasih setia daripada Tuhan. Tuhan memberikan teladan dalam hidup kita masing-masing, supaya kasih setia ini tetap ada di dalam
hidup kita masing-masing. Dan yang kedua, itu meninggalkan engkau dan kalungkan pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Mengapa kita mesti tulis? Mengapa mesti ditulis, saudara? Dalam hati, loh hati kita, di dalam hati kita. Ya. Hati merupakan sentral. Ya. Sebelum mulut berkata, hati sudah berencana. Hati sudah ada niat baik atau jahat. Mulut dan ngomong, hati sudah ada pikiran baik dan jahat. Ya. Hati itu Tuhan mau supaya dipelihara hati kita. Supaya hati kita ini tidak kemasukan pengaruh-pengaruh daripada iblis. Ya. Kalau kita menjaga hati kita, maka Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kita. Sudah tuliskan dalam hati. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jadi harus dituliskan, harus ditanamkan dalam hati kita. Hati ini kita dijaga. Kalau hati kita tidak dijaga, saudara, maka hidup kita tidak akan karuan. Tetapi kalau hati kita senantiasa dijaga, kita bisa membedakan mana yang kita harus ikuti, mana yang kita harus tidak ikuti. Sebab niat hati banyak. Ya. Sebelum kita berbicara, ada niat hati. Banyak perkara-perkara berjahat dan baik. Sebab itu mari kita mau belajar. Ya. Mau belajar menjaga hati kita, supaya hati kita senantiasa tidak dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh daripada dunia ini, tidak dapat dipengaruhi oleh kuasa-kuasa kegelapan. Contoh orang yang mempunyai sifat kasih setia. Contoh orang yang mempunyai kasih setia terdapat dalam Lukas 10 ayat 25 sampai yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Silakan duduk. Terima kasih. Di sini menceritakan bahwa orang yang mempunyai sifat kasih setia, ayat 25 dikatakan, pada suatu hari berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Tuhan. "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh selamat?" Lantas jawab Tuhan kepadanya, "Apakah yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang saudara yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap
akal budi, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lantas orang itu katakan, ya jawab Yesus kepadanya, ya jawab itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesama manusia? Terus Yesus memberi contoh, maka jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan dibegal oleh penyamun, gerombolan atau penyamun. Setelah itu diambil pakaiannya, dipukul, barang-barangnya diambil, dan sudah babak belur ditinggalkanlah seorang diri. Tidak lama kemudian datanglah seorang imam. Orang imam ini hanya melihat, kasihan, tetapi tidak ditolong. Tidak lama kemudian datanglah seorang Lewi. Seperti imam ini, hanya tidak bisa menolong, hanya lewat. Tetapi orang yang ketiga, orang Samaria datang dengan mengendarai keledainya. Dia turun, melihat si korban sudah berlumuran darah, sudah tidak berdaya, dia tolong, dibebat lukanya, disirami dengan minyak dan air anggur. Setelah itu si korban ini dinaikin ke keledainya, dibawa ke pesanggrahan atau hotel atau rumah penginapan. Nah, suruh dirawat. Keesokan harinya orang Samaria ini datang dan katakan, rawatlah orang ini, dan kalau kekurangan nanti saya datang, saya ganti. Nah, saudara, sifat orang Samaria suka berkorban. Pertama dia melihat, jatuhlah belas kasihan. Setelah itu dia turun dari keledainya, artinya dia merendahkan diri. Dia merendahkan diri, menolong, merawat orang ini. Dan mengurapi dengan minyak, dengan air anggur, dan dinaikin ke keledainya, dibawa ke gereja, saudara. Ya, orang penyamun itu adalah orang-orang kita yang sudah mundur, tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayanan, tinggalkan segala-galanya. Tuhan izinkan gerombolan itu datang memukul. Kerap kali kita dipukul karena dosa dan kesalahan kita, ya saudara, mengakibatkan kita susah, sakit, miskin, ya, bertelanjang di hadapan Tuhan. Tetapi orang Samaria datang dengan berkendaraan keledai. Dia turun. Ada hati belas kasihan, hati kasih setianya kepada umatnya. Dia menolong dan membebat dan melukanya dan membawa ke tempat penginapan. Setelah itu bukan tangan saja yang menolong, tetapi dia korban. Dia keluarkan uang untuk membiayai si korban ini. Saudara, betapa besar kasih Allah, saudara. Kita orang berdosa yang berlumuran dengan dosa, tidak berdaya. Tetapi Tuhan turun dari surga, menjadi papa, menjadi miskin, dijadikan dosa, menolong supaya kita diselamatkan. Pagi hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jangan lewatkan Tuhan lalu. Undanglah dia, biar kita mengasihi dia.
Tuhan sudah memberikan contoh kasih setia kepada kita. Biarlah kasih setia juga ada dalam hidup kita. Menolong orang yang susah, menolong orang yang kena musibah, menghadapi kesusahan. Tuhan menginginkan supaya kita tolong menolong satu dengan yang lain. Ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jangan kita merasa bodoh, itu urusan dia. Jangan. Saudara-saudara kita sakit, doakan. Kalau bisa tilik. Ya. Korban apa yang kita bisa korban. Tidak dipaksa, dengan sukarela kita korban untuk saudara-saudara kita dalam kesusahan. Ini kasih setia yang ada dalam kehidupan Yesus. Mencontohi kepada kita supaya kita juga ikut seperti dia. Kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan kuat dan gagah kita. Tapi Roh Kudus dapat berbuat semuanya ini. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-8. Ayat yang ke-1 sampai ke-11. Yohanes 8 ayat 1 sampai yang ke-11. Coba tolong bacakan. Yohanes 8 ayat 1 sampai yang ke-11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Puji Tuhan, saudara. Di ayat yang kedua, yang ketiga ini, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa perempuan tertangkap basah berbuat zina, dibawa di hadapan Tuhan untuk mencobai Tuhan, untuk mencari salah Tuhan. Bagaimana caranya mereka tidak tahu, tapi Tuhan tahu dalam segala-galanya. Dia bilang, "Tuhan, perempuan ini tengah berbuat dosa. Menurut hukum firman Tuhan katakan orang yang berbuat seperti itu harus dilempar dengan batu sampai mati." Terus menerus ya, Tuhan membongkok dan menulis tangannya ke tanah. Jarinya menulis di tanah. Mereka masih terus-menerus begitu. Kedua kali Tuhan membongkok menulis jarinya ke tanah. Setelah itu Tuhan berdiri, Tuhan katakan, "Siapa yang tidak mempunyai dosa, lebih dulu lempar kepada perempuan itu." Saudara, kita semua penuh dengan dosa. Siapa yang tidak punya dosa, saudara? Jadi orang-orang Farisi dengan orang-orang pada waktu itu, dia merasa juga ada dosa.
Dia tidak berani melempar, saudara. Pulang, mulai dari orang yang tertua sampai yang termuda, semuanya berangkat pulang, saudara. Akhirnya Tuhan berdiri melihat, di mana orang itu? Terus perempuan itu katakan, oh semuanya sudah pergi, hanya saya sendiri. Di dalam ayat yang keberapa tadi katakan, hai perempuan atau ibu, aku juga tidak mau menghukum kau. Tetapi pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Saudara, orang yang mempunyai sifat kasih setia, nantiasa mengampuni segala kesalahan dan dosa. Mereka menghakimi perempuan ini. Secara manusia, perempuan ini tidak layak lagi hidup, kata mereka. Harus mati dilempar menurut hukum ahli Taurat. Nantiasa dia merasa terpukul, akhirnya pulang masing-masing ke rumah. Tuhan begitu kasih kepada kita orang berdosa. Ya, mungkin kita lebih banyak dosa daripada perempuan itu, tetapi kasih setia Tuhan menolong. Dia memberikan ampun, ada belas kasihan mengampuni. Pagi hari ini Tuhan ada di tengah-tengah. Kasih Tuhan kita tidak bisa ukur panjang dan lebarnya. Kita tidak bisa balas. Meskipun kita sudah layani Tuhan, belum cukup untuk membalas kasih Tuhan. Tapi marilah kita tetap berdoa banyak. Kita bergandengan tangan dalam pekerjaan Tuhan, memajukan pekerjaan Tuhan. Karena kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Dia selalu menolong. Waktu susah, waktu sakit, menghadapi jalan buntu, bila mana kita berseru kepada Dia, Dia tolong, saudara. Dia tidak tinggalkan kita. Dia tidak melihat keberadaan kita. Dari latar belakang apa? Dia tidak melihat. Tetapi Dia melihat hati, pikiran kita, hidup kita. Biar kita mau berserah kepada Tuhan. Tuhan sudah mati dan bangkit, bahkan naik surga. Dia sudah pergi jauh, tetapi Dia akan memberi penghibur. Roh Kudus akan dicurahkan kepada setiap orang yang merindukan, yang memerlukan. Karena tanpa Roh Kudus kita akan goyah. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita menghadapi segala sesuatu. Biar Roh Kudus saja senantiasa berkarya dalam hidup kita, supaya kita mempunyai kasih setia kepada Tuhan, kepada sesama manusia, seperti diri kita sendiri. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Coba tolong bacakan. Yohanes 3 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang begitu besar. Dia mengutus anak yang tunggal semata wayang, satu-satunya, turun ke dalam dunia untuk menjadi korban, jadi hina. Tuhan selama di atas muka bumi menolong orang-orang sakit, orang-orang mati, orang lumpuh, buta, dan sebagainya. Tetapi mereka tidak berterima kasih atas semuanya ini. Memberi makan 5.000 orang.
tidak termasuk ibu-ibu dan anak-anak. Mereka tidak berterima kasih, melainkan mereka menyalibkan Tuhan. Tidak mempunyai dosa, dijadikan dosa. Dia rela mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Kaki tangannya dipaku, kepalanya dimahkotaikan duri, lambung ditusuk, keluar air dan darah. Keluar darah menetes ke bumi. Darah itu yang mendatangkan pengampunan kepada manusia. Darah setetes darah dapat menyembuhkan segala penyakit kita. Darah yang berkuasa, darah yang suci murni, tidak bercacat danau. Pagi hari ini darah Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tubuh dan darah Tuhan ada di tengah-tengah. Mari kita makan bersama-sama. Karena makan roti dan anggur yang mendatangkan selamat dalam hidup kita masing-masing. Layakkan kita. Hargailah akan tubuh dan darah Tuhan. Karena mempunyai khasiat yang besar. Banyak contoh-contoh kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang sudah mengalami makan tubuh dan darah Tuhan. Penyakit hilang. Rematik hilang. Seperti di Kupang. Istri Bapak Kepala Garuda 1 minggu tidak bisa nyisir, tidak bisa angkat tangan. Tetapi setelah hari Minggu ada perjamuan suci, dia makan. Bapak Gembala katakan, mari angkat tangan, angkat roti. Dia terus angkat roti bisa. Seminggu tidak bisa nyisir anaknya yang sisirin. Tetapi seketika itu dia makan, dia angkat tangan. Tidak rasa sakit sampai dia pulang ke rumah. Besoknya dia datang berbakti, bersaksi. Betapa dahsyat tubuh dan darah Tuhan yang mendatangkan kesembuhan yang sempurna. Kalau kita sungguh-sungguh nikmati dengan iman, maka kita akan alami. Pagi hari ini mungkin saudara-saudara ada mempunyai penyakit, penderitaan dan sebagainya. Imanilah, makanlah tubuh dan darah Tuhan. Sebentar saudara akan alami perkara yang seperti itu. Terima kasih kepada Tuhan buat pemelihara dan pertolongannya. Sehingga saat ini kita masih dapat bergerak. Mungkin kita alami penyakit ini, penyakit itu, percobaan ini, percobaan itu sudah lumrah. Karena percobaan itu firman Tuhan katakan tidak melebihi kekuatan kita. Kita dapat bertahan sebab Dia yang menolong kepada kita. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam dalam hidup kita. Boleh ingatkan kasih setia Tuhan, kalungkan dalam leher dan hati. Tuliskan di dalam loh hati kita. Supaya kita dipelihara oleh Tuhan, dijagai, dilindungi. Firman Tuhan saya tidak perpanjangkan. Moga kiranya Roh Kudus akan menerangkan selanjutnya dalam hidup kita. Mari kita mau berdiri bersama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih buat pimpinan-Mu sepanjang ibadah kami, sepanjang firman Tuhan diketengahkan. Tuhan tanamkan dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan. Saat ini kami menghadapi tubuh dan darah-Mu. Pakailah hamba-hamba-Mu yang melayani ini. Urapi dengan minyak-Mu dari surga. Tuhan, kuduskanlah tubuh dan darah Tuhan, mendatangkan kekuatan, kesehatan, dahsyat sekali dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, pimpin dari awal hingga akhir. Kami serahkan pekerjaan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak John. Salibnya, salibnya, selamat mulia doa
dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan ambil roti dan anggur di tangan kita. Baru kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah dengan jelas mengatakan bahwa barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Jadi ketika kita makan perjamuan Tuhan, kita tinggal di dalam dia, dia di dalam kita. Mari kita angkat roti yang adalah lambang daripada tubuh Kristus, dan kita akan dengarkan firman Allah sebelum kita minum dan makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan makan bersama-sama roti yang adalah lambang daripada tubuh Yesus. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Setelah kita makan roti yang adalah lambang dari tubuh Kristus, mari kita angkat cawan. Cawan ini adalah darah Yesus, adalah lambang daripada darah Yesus yang sudah tertumpah demi menebus dosa saudara dan saya. Dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Mari kita minum bersama-sama. Anggur adalah lambang daripada darah Yesus. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Betapa besar kasih. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku.
Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Saya serahkan kepada Gembala untuk doa berkat. Ku berterima kasih kepadamu ya Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih buat pimpinan-Mu sepanjang ibadah pagi hari ini dari awal hingga akhir. Puji-pujian kami telah naikkan bersama, kiranya boleh menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Teristimewa kami telah mendengar firman Allah, tanamkan dan ukirkan dalam segala hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau lihat keberadaan kami Bapa, kami tidak berdaya, tetapi mari Engkau tolong kami Bapa. Tuhan, pegang tangan kami, atur langkah jejak hidup kami, supaya kami boleh menuruti sebagaimana Engkau telah memberi contoh. Kasih setia itu senantiasa ada dalam hidup kami. Tuhan, Engkau tahu keberadaan kami hanya menyerah ke dalam tangan Engkau. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk sidang jemaat yang telah hadir. Tuhan, mari Engkau memberkati mereka. Tangan-tangan yang telah membawa persembahan untuk pekerjaan-Mu. Tuhan, baik yang telah mengembalikan milik-Mu. Berkat yang sama boleh tumpah ruahkan atas hidup kami masing-masing. Berkati mata pencarian usaha. Apa saja yang dikerjakan semuanya boleh berhasil. Bagi anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dan kuliah, berikan hikmat akal budi, bukakan segala rahasia pengetahuan, jaga lindungi, jauhkan dari segala yang jahat. Terima kasih kami telah makan tubuh dan darah Tuhan. Kiranya boleh mendatangkan kekuatan, kesehatan bagi hidup kami, supaya kami boleh tetap memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan salah, kekurangan, kelemahan kami, segala perkara yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Oh, jauh-jauhkan Tuhan. Biar kiranya perkenankan hidup kami, boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sekarang saudara-saudara, terima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.